Oke, kembali lagi di obrolan penting gak penting. Yang penting kita tetap ngobrol. Malam hari ini minus pembawa acaranya, tukang opening. Makanya saya opening. Jadi langsung saja saya lempar ke Mas Khalid yang akan memimpin diskusi, memimpin obrolan penting gak penting malam ini. Oke, kita kan mungkin ada pendatang baru, cuma kan udah lama juga hidup di Kendal dan sudah tahu problematikanya di kota Kendal ini, terutama problematika yang sangat marak atau baru-baru terjadi, yaitu galian C. Nah, aku meh tanya dulu ke kalian, galian C ini sebenarnya buat apa? Tanah-tanah sing dikeruk itu buat apa? Ayo Ya, Mas Akmal. Ayo, Mas Saya Akmal. sebenarnya masih minim banget sih informasi mengenai galian C, dan sebenarnya pun kayak galian C itu apa tuh sebenarnya saya masih kurang paham sebenarnya. Mungkin dari yang lain dulu. Nah, aku saat itu Mas, tanahnya digunakan untuk apa? Waktu itu tanah itu buat uruk KIK. Jadi KIK kan maunya kan apa? Rawa-rawa apa? Iya, sawah-sawah. Jenenge? Sawah-sawah. Tambak kan kalau mau dibangun harus dikeringkan. Nah, itu diuruk. Nek digunakannya untuk itu. Nah, diambilnya kalau nggak salah dari daerah Darupono. Iya. Ada Ampel juga kalau nggak salah juga. Tahu ya? Ngampel ya. Ampel juga ada itu nek peruntukannya setahuku di Kendal ini. Kali seringkali pas saya nongkrong di Kalungu ada truk-truk itu lewat mesti arahnya ke KIK dan ada tulisannya truknya itu saya nggak mau nyebut lanjut juga nyebut tulisannya itu tuh. Ada mungkin yang lain. Ya, tanah galian C ya tujuannya itu pastinya untuk pembangunan dan konstruksi, tapi dalam masalah di Kendal ini sih sesuai kata Mas apa akhir tujuan truk-truk yang bawa pasirnya kok malah ke KIK semua itu, jadi ya galian C untuk Kendal kayaknya fokusnya emang untuk pembangunan KIK. Tapi sebenarnya galian C itu kayak emang nama program yang diperuntukkan untuk hal-hal tersebut atau gimana Mas Andi? Galian C itu lebih ke bahan galian yang non logam atau tidak ada bahan logam di dalam kandungan yang diambil itu. Berarti pure tanah gitu. Pure tanah. Kan ada yang galiannya itu mengandung katakanlah tembaga, nikel, emas. Nah, itu kalau golongannya ada 3 loh, salah ada A, B, C. Nah, C itu yang tidak mengandung logam sama sekali. Dan peruntukannya emang untuk konstruksi. Nah, berarti sesuai konteks kalau Kendal kan lagi marah pelebaran ya KIK itu. Pelebaran kawasan industri untuk itu. Berarti kandungannya kalau saya ngasumsiin berarti tanah dan batu ya? Ya, dan ada ini nggak ada logam apapun Tanah yang dan bisa batu. diolah di besi atau nikel, tembaga, emas itu. Ayo mungkin anggota baru. Kudu apa aku kudu apa? Ya ngomong aja galian C mungkin keresahanmu. Galian C iki Truk-truk makai macet. Ya. Ya sebenarnya kan macet kan salah satu kekurangan adanya galian C. Mungkin negatifnya ada galian C itu salah satunya macet. Sebenarnya bukan ke macet sih, lebih ke mengganggu kalau di jalan. Soalnya kan tidak hanya 1-2 truk yang muat tanah-tanah itu, Ratusan dong. bisa puluhan sih sebenarnya, puluhan. Ratusan. Terutama debu sih yang paling mengganggu. Contoh yang paling kelihatan itu banyaknya tanah-tanah yang jatuh dan alhasil ini mengotori aspal. Contoh titik itu ada di setelah exit tol Mangkang Kaliwungu sama setelah Gandon. nih Atau lewat Gandol. kalau ke arah Kendal lewat Alteri setelah naik jembatan terus turun
itu hampir setengah, kalau hujan hampir setengah jalan raya itu ketutup wadas. Jembatan sing bar nikung kae. Yang naik ke arah Kendal. Nah bener kan salah satu negatifnya itu, cuman nek beberapa kali sering tak lihat sudah ada beberapa orang yang membersihkan, cuman kita kan nggak tahu yang membersihkan itu dari pemerintah kota atau masyarakat sekitar atau memang dari pihak perusahaan yang menggali itu. Cuman juga efeknya itu kalau semisal hujan atau setelah hujan efeknya jalan jadi licin dan nggak 1-2 kali kejadian kecelakaan di situ. Oke. Tapi kalau masalah jalan itu kan bukannya sing parah itu malah arah Kendal Kemboja ya. Ya, di Darupono. Ya, Darupono itu sing Oh ya, hutan-hutan. itu kan lebih parah lagi, lebih bahaya lagi karena kan jalan naik sama jalan turun kan. Nah, jalan sana tuh yang memperparah minim penerangan, Mas. Iya, salah satu Nah, itu. Kan Memang tidak ada penerangan. malah tidak ada hutan minim. Malah tidak ada. Hutan Darupono apa? Hutan Ya lindung. ada lah 1-2 lampu. Kalau kayak nek daerah yang digali itu nek nggak salah udah di luar area hutan lindung. Atasnya lagi. Atasnya lagi. Cuman kan Tapi lewat. tapi aku kurang mengangkutnya lewat situ. tapi aku kurang tahu sebenarnya tanah di situ tuh boleh untuk dikeruk atau enggak, itu saya kurang tahu. Harusnya enggak boleh, kan hutan lindung. Kalau hutan lindung mah nggak boleh, cuma kan berarti area di atas. Mungkin cak tambah ya, karena kalau ini yang aku rasain ya, kalau masalah regulasi saya kurang paham. Kalau situ kan sebenarnya hawanya kan pasti ya dingin lah, Sejuk. enak sejuk. Karena ada galian C dan vegetasi pun sebenarnya di sana walaupun bukan hutan lindung sebenarnya masih ya lumayan terjaga lah, nggak kayak area bawah. Sangat disayangkan juga sih kalau misal ada galian C di situ. Jadi gersang. Nek tempat pembuangan sampah ini daerah apa sih? ya Darupono. Namanya apa? TPA, tempat TPA. pembuangan akhir. Darupono. Pembuangan akhir. Duduk Putri Cempok. Bukan. Sorry. Beda kota. Ngawur banget pengetahuan sing aku ora ngerti. Iya. Saat itu kan jenenge TPA opo ngono lho. Darupono. Darupono. Cuman kan ono meneh sing rodok ke atas. TPA yang sekarang jadi perumahan. Dipindah, TPA-nya dipindah. TPA jadi perumahan. Oke. Kembali. Atas nih. Nah, ini kalian C itu yang mengakomodir itu satu perusahaan, yang melakukan itu satu perusahaan atau banyak perusahaan? Mungkin dari kalian ada yang tahu. Kayak itu saya kurang tahu sih. Kalau itu saya kurang tahu. Nah, Mungkin ada yang tahu. setahuku ada satu deh. Cuma satu toh. Soalnya tulisan di cuma satu. Itu aja. Atas nama PT. Ya jelas PT, Mas. Jadi kan mekanismenya pengajuan ya, legalitas ke Pemkab yang dapat izin. Lah, yang nggak saya tahu apakah truknya itu hanya menyediakan jasa angkutnya atau sama juga sekalian yang ngeruk. Itu nggak tahu. Setauku sih ada 2 jenis, milik perusahaan sama pribadi. Kan berarti disewa perusahaan. Disewa perusahaan. Gitu. Lalu yang legalitas yang boleh melakukan aktivitas penambangan itu pasti kan perusahaan atas. Jadi problemnya itu legal atau ilegal. Nah, ya. Soalnya kan kemarin mengikuti beberapa akun apa ya, kayak Kendal Explore, media Kendal itu media-media yang nge-up dampak buruk dari galian C itu katanya dikumpulin sama dinas ya, dinas apa aku lupa. Jadi ada beritanya saya lihat di LKT itu dinas apa tuh ngumpulin akun-akun itu, pemilik akun atau admin akun dikasih sosialisasi dalam bentuk rapat tertutup gitu. Oh ya. Nah, itu karena pemberitaan
soal galian C itu. Nah, masalahnya gimana? Terusnya saya kurang tahu. Berarti kalau itu galian pengurukan itu berarti untuk satu PT saja atau gimana berarti? Kan tadi atas namanya satu PT. Yang di truk tulisannya. Iya. Ya, Oh, di belakang berarti kurang tahu. Antum pasti pernah lihat juga. sebenarnya kan gini, mungkin bisa jadi satu PT, cuman kan di bawah itu ada tempat penampungan, tempat penampungan setelah digali. Langsung diuruk mas. Enggak langsung. Siapa bilang? Sampean pernah nih gemuh ngidul rono setelah tol. Belum ngerti sih. Ya aku mungkin tempat penggalian nih. Itu bener-bener tanah sawah-sawah. Cuman di situ banyak gundukan wadas. Kemungkinan menurutku itu pun kenapa kan sebenarnya titik yang mengotori jalan pun di ngemuh di exit tol itu Gandon. itu kan juga terkena efek dari wadas jatuh itu. Ya. Soalnya memang banyak truk yang dari situ. Nah, yang aku pernah ke sana, yang aku lihat emang banyak tempat-tempat menampung. Sisa-sisa mungkin. Enggak nampung. Bukan sisa, sebenarnya kok nampung. mungkin kayak kamu punya tempat toko bangunan kan menyediakan pasir, kerikil, Ya. wadas. Nah, mungkin sama kayak itu, cuman itu dikhususkan untuk wadas mungkin. Nah, permasalahannya pun kan sebenarnya banyak warga yang mengeluhkan itu. Satu, efeknya jalan kotor, yang kedua jalan rusak. Nah, problemnya itu apakah setelah nantinya ini galian C selesai itu diperbaiki? Seharusnya itu tanggung jawab dari itu Perusahaan. ya, karena aktivitas kan sering ya, berarti kan intensitasnya sering gitu Tiap hari. dan tonasenya kita melebihi, berarti kan ada aturan truk sekian, tonasenya bebannya itu sekian, itu melebihi atau enggak harus belum dicek juga. Mungkin sebenarnya untuk tingkat kapasitas pun sudah berkurang karena apa ya? Sempat disosialisasikan untuk tidak ada penambahan tinggi bak truk. Ya, Kalau sekarang kan benar-benar sudah mungkin sudah lebih baik dengan tidak melebihi bak truk dan ditutup terpal. Cuman kan tetap kita nggak bisa memungkiri masih banyak wadas-wadas yang jatuh, dan jika itu terkena hujan pun nggak akan hilang kecuali digosok. ya itu nek kering jadi debu, nek Di hujan sini jadi mengeras di licin. sini. Nah itu problemnya di situ sebenarnya. Dan problemnya lagi sebenarnya bukan hanya soal mengotori jalan, tapi waktu Operasional. pengoperasian truk-truk itu sebenarnya mungkin sudah jelas jam 4 sore sudah harus berhenti. Tapi kan nyatanya banyak truk-truk yang lewat melebihi jam itu. Permasalahannya kan di situ. Entah itu memang sopirnya yang nakal atau apa kan kita nggak tahu. Oke, kembali lanjut ke permasalahan selanjutnya sih, sebenarnya ini nyambung. Nah, menurut kalian ini galian C itu ada pengaruhnya nggak sama banjir yang sering terjadi di Kendal, terutama di sungai utama Masjid Agung lah, kita tahu, yang dimana Masjid Agung itu kan jalannya itu kan tengah kota, yang dimana kota, dan di situ kan banyak kantor kedinasan, kantor Pemda, kantor pusat pemerintahan lah di situ. Tapi sering terjadi banjir di situ. Apakah galian C itu ada ikut andil dalam permasalahan banjir itu? Berarti ini ngomongin spot banjir yang di Kendal Kota ya, dekat Masjid Agung ya? Kalau setahu saya enggak. Kalau dilihat dari titik
galian C-nya. Kalau galian C-nya kan tidak nyambung ke aliran sungai yang dari yang mengarah ke Masjid Agung kan. Kalau yang ujungnya kok hulunya ngendi sih? Ya nduri hulu sih. Nek sing masjid sungai masjid iki hulunya ngendi? Sungai Masjid itu Sama aja sih atas limpahan. Iya. saya juga kurang tahu sih kalau hulunya dari yang sungai yang ada di Masjid Agung tuh. Tapi kalau setahu saya penyebab utama banjir di situ tuh Sampah. Sampah juga. Terus yang paling berpengaruh menurut saya tuh kondisi sungainya itu sudah seharusnya mulai dikeruk. Apa jenenge? Desimen apa jenenge? Sedimen. Itu tanahnya udah lumayan tinggi. Tebel. Tanah yang dari atas ke bawah itu yang di dekat Masjid Agung itu udah lumayan tinggi. Bahkan ada rumput yang tumbuh di tengah sungai, kalau banjir itu masih bisa kelihatan. Sungai meluap di sungai itu air meluap di situ tuh masih bisa kelihatan. Karena saking tingginya tanah yang di sungai sudah seharusnya dikeruk. Kalau itu dari yang saya amati kayak gitu. Sungai itu nyambungnya tekan sing Sukodono gak sih? Iya. Iya. Sebenarnya kalau masalah banjir, kemungkinan kalau yang di daerah kali dekat Masjid Kendal itu kayaknya tidak terpengaruh dari galian C. Yang kemungkinan terpengaruh itu yang di deretan Skopek, kalau Geledak, Pasar Geledak. Kalau itu kemungkinan bisa jadi yang terdampak di situ. Soalnya yo tidak memungkiri permasalahan utamanya sebenarnya bukan galian C. Sampah. Yang pertama sampah, yang kedua memang sedimen tanahnya udah tinggi dan untuk waktunya untuk dikeruk. Nah, menurutku dampak dari galian C itu kan balik lagi pohon-pohon di situ kan ditebangi. Terus tanahnya dikurangi. Itu saya sayangkan tadi dari awal tuh. Sebenarnya vegetasi di area galian C itu masih bagus. Kan. Bermanfaat. Ya lumayan lah tambah oksigen lah. Mencegah longsor. Sebenarnya yang berpengaruh lagi itu satu curah hujan kita kan ndak ketebak nih. Bisa jadi hujannya nanti cuman rintik-rintik doang, cuman gerimis. Bisa jadi hujan lebat, dan jika terjadi hujan lebat, air yang dari atas ke bawah itu curahnya terlalu tinggi turunnya. Lah kebanyakan yang di Kaliwungu itu terjadi banjir sebabnya itu tanah yang harusnya meresap di situ di area galian C itu tidak bisa meresap karena hutan-hutannya sudah nggak ada, udah jadi tanah wadas. Akhirnya turun dan di daerah situ Skopek, Pasar Geledak, Pelantaran terjadilah banjir yang menurutku beberapa tahun ke belakang, mungkin sebelum corona ini itu nggak terjadi banjir malah menurutku sebelum corona, tapi setelah itu sudah sering terjadi banjir akibat itu. Mungkin bisa jadi salah satu penyebab juga, galian C bisa jadi penyebab juga selain sedimen tanah yang di kali yang sudah tinggi sama sampah. Apa mas daerah situ? Oh iya. Apa ya daerah situ? Ada lagi apa? Daerah sekitar Gandon dan Ngampel. Kalau langsung mempengaruhi banjir kurang ngerti ya, tapi tiap kali hujan karena apa? Tanah-tanah dari galian C pada tumpah ke jalan dari Gandon sampai Ngampel, tembus ke Kendal. Itu tanah yang pada jatuh mengumpul di jalan sekitar sampingan gitu, menutup jalur air, akhirnya berkubangan air. Tiap kali hujan pasti ada kubangan air yang bisa dibilang hampir bisa jadi banjir mini. Bukan kereta mini. Oh, bukan. Masalahnya cuman lewat apa? Depan jalan tol Gandon. Itu tiap kali hujan pasti ada
kubangan air yang kalau lewat tuh ada kalau nggak pelan basah semua. Jadi kalau mempengaruhi banjir kurang nggak tahu, tapi pastinya bikin kubangan banyak di mana-mana. Terus galian C juga karena truk-truknya itu jalan pada rusak, bahkan sampai ada jembatan yang rusak. Nah, jembatan di Gandon tuh Ngampel itu. Gandon Ngampel itu ngidul sing sawise citol gitu. Sampai kecil jebul terus. Jembatan cilik iki, Mas. kecil, remuk. Cuma sing nglewati nganu. Orang-orang desa. Gede-gede. Oh. Jembatane cilik. Rata tekan. Nek truk mlebu sampeyan wis iso mlebu. Nah, itu. Kuwi ngene truk metu sik. Truk jajal 5. Iya. Parahnya lagi tuh tempat galian C-nya itu di area perumahan desa-desa. Jadi tiap kali orang-orang masyarakat sekitar mau lewat ada truk besar. Wah, anak SD berangkat sekolah bisa ada truk, pulang sekolah pun ada truk. Jadi bahayanya tuh ke dalam galian C. Berarti kalau gitu regulasi dari pemerintah kurang kuat berarti itu. Pastinya, soalnya dampaknya tuh sudah selain kerusakan jalan, kerusakan jembatan, bahaya jalan terhadap anak-anak dan orang sekitar, polusi udara. Lewat depan jalan tol Gandon, kalau nggak polusi, Ya. Soalnya kan mereka nggak punya jalur sendiri. Problemnya kan itu. parah lagi itu kalau bener-bener kemarau kering, pasirnya berterbangan, wah udah kayak kabut. Helm nggak tutup, mata kelilipan. Hidungnya langsung kebal. Satu hari itu jalan-jalan pakai motor doang, wah dari arah Ngampel ke Gandon, tiba-tiba kok ada kabut gitu, saya kira apa pembakaran atau bagaimana, ternyata pasir, debu. Karena itu juga tempat transit pasir-pasirnya, di tempat penyimpanan pasir sementaranya tuh ada di Gandon, ada di Ngampel yang area perumahan, area penduduk. Jadi bingung ini aturannya tuh bagaimana. Tapi aku jadi timbul pertanyaan, sebenarnya kalau misal ada galian C itu seharusnya itu ngambil tanah dari daerah yang seperti apa harusnya? Harusnya ya yang di bukit-bukit itu. Jadi fine sebenarnya kalau ngambil dari Darupono. Tergantung statusnya Mas ya. Hutan lindung atau enggak? Nah, kalau tahu kan balik lagi ke situ kan kayak bukan sudah di luar area hutan lindung kan? Di luar. Mepet sebenarnya. Mepet sebenarnya. Ini kan sebelum hutan lindung. Iya. Yang jelas kalau ngambilnya tempat dataran yang tinggi. Nek datarannya wis datar rendah, dikeruk, tadi cekung, tadi waduk. Waduh. Jadi kayak Belanda nanti. Samar Jadi kayak Belanda berarti. Negara di bawah nganu MPPL. Bendungan di Belanda. Kalau area sih sebenarnya apa? Bukit atau tempat potensi tambang lah, tapi yang paling masalah itu bukan tempatnya, jalurnya itu. Soalnya kalau jalurnya harus melewati perumahan, jalan yang sempit, yang kalau truk bisa harus nunggu truknya lewat dulu baru bisa lewat, itu kan bahaya. Tapi beli lagi sesuai dengan yang diomongin sama Mas Yoga, kan dari perusahaan juga tidak punya jalur sendiri. Jadi mau nggak mau biar bisa sampai ke tempat tujuan harus lewat situ. Nah karena itu aturannya tuh bagaimana kok bisa sampai kayak gitu? Harusnya kan sudah ada regulasi. Ya, regulasi. Setahuku tuh jam 8 ya baru boleh aktivitas. Karena makanya ketika anak-anak sekolah itu sudah sampai sekolah, para pekerja sudah sampai pabrik, sampai kantor, truk itu baru boleh beroperasi sampai jam 4. Pukul 16 itu baru mereka harus stop, tadi sama Mas juga. Beri kesempatan tuh para pekerja, anak-anak yang pulang sekolah itu lewat jalan. Ini. Tapi yo Sebenarnya ada pertanyaan lagi, Mas.
pertanyaannya ini, adakah regulasi seberapa banyak tanah yang dikeruk tiap harinya? Maksudnya? Maksud sih. Nah, setiap hari ini Berapa kubik tanah Enggak. yang bisa diambil gitu loh? nah, per hari tak kira enggak ya Mas, tapi dalam satu proyek itu ada mesti maksimal berapa, tapi tiap hari tadi tergantung misalnya operasional dari jam 8 sampai jam 4 dia maksimal bisa 100 kubik ya pasti diangkat 100 kubik. Nah, masalah kan itu Mas. Lalu lintas nanti kan berpengaruh dari situ juga. Berapa banyak kubik tanah yang diambil. Misal anggapannya berapa ton tanah yang diambil nih? Kubik tanah yang diambil. Misal 100 kubik diambil satu hari. Berarti kan kalau tadi bicaranya seberapa banyak permintaan kan bisa lebih dari 100 kubik per hari. Otomatis akan lebih banyak truk-truk yang mengangkut tanah itu. Makanya saya coba urai watak apa namanya kita itu masih diwarisi watak-watak kolonialis. Makanya katakanlah sudah dikasih aturan jam 8 sampai jam 4 sore. Harusnya ya berapapun maksimal yang diangkut di waktu itu ya sudah. Nah, tapi saya mencurigai pasti ada pejabat yang minta atas deal-deal seperti itu. Nah, makanya para oknum ya oknum pejabat yang minta jatah dari aktivitas penambangan itu. Siapa? Ya pasti kan oknum. Nah, Siapa? itu Sebutkan dong. Nah, karena ada jatah dalam tanda kutip jatah preman, para vendor yang ngeruk itu pasti maksimalin pengerukan. Misalnya tadi di Jawa tersebut ada batas tonasinya dilebihkan. Itu untuk menutup dari jatah tadi. Ya, kan masalahnya kan itu jadi masalah baru lagi Mas. Misal yang harusnya mungkin ada 100 truk sehari lalu lalang, berarti kan akan nambah lagi truk-truk baru lagi yang membuat lalu lintas kita kacau kan. Sebenarnya tanpa truk galian cewek wis kacau menurutku ya, lagi pendatang di Kendal dengan tapi memang sebenarnya Pantura itu memang parah lalu lintasnya. Memang sebanyak itu truk yang lewat jalur Pantura. Cuman kan akibat truk-truk galian ini seberapa cepat sih mereka jalan di jalan raya? Mungkin 40 km udah kenceng kan. Nah, biasanya beberapa yang kecil-kecil sih oke, yang besar-besar udah mah jalannya nggak bisa kenceng, kadang pun berjejer jalannya ya, iya. bareng-bareng kan. Ya, iya. yang harusnya Pantura cuman isinya truk-truk box misal pembawa sembako dan lain-lain, ketambahan itu juga sih sebenarnya. Sebelum ada galian C sih menurutku tidak separah itu Pantura. Mungkin nambah ya. Tambah parah lagi tuh karena ya debu-debu dari pasir-pasir berterbangan itu bahaya juga. Ya, itu. Dulu memang Pantura ini memang sudah padat dari dulunya. Tapi dengan ada regulasi di mana bis malam harus lewat tol itu menurutku udah menurunkan hal itu, atau bis-bis sudah nggak lewat Pantura lagi, itu kan udah mengurangi kepadatan itu. Dulu memang kalau ada bis yang lewat, bis besar lewat bahaya banget. Cuma nggak adanya itu mulai kayak ya mulai nggak padat banget. Tapi sekarang padat ketambahan dari ya galian C juga itu. Dan pasir debu-debunya membahayakan Ya, itu. pengendara motor sih. Dan kita kan banyak juga warga Kendal nih yang kerjanya itu di Semarang, harus pulang pergi lah, ngerantau.
Ngelaju lah ya. Benih sok Ngelaju. tempur aku. Anggo manton, udan nggo manton. Ngelaju dan itu kan bisa membahayakan. Ya. Ya Banyak pokoknya orang. sebenarnya kan yang dipermasalahkan masyarakat kan itu tanah yang jatuh ke jalan, kalau kemarau jadi debu, kalau hujan jadi licin, sama resapan air di atas yang menyebabkan banjir yang di bawah. Yang problem jadi di masyarakat kan dirasakan kan itu Yang utama lah. Jalan rusak. jalan rusak. Jalan rusak. Tadi disampaikan Mas Burhan tuh anak SD berangkat sekolah truk mulai sekolah Itu mungkin kalau sekarang jalan raya nggak kelihatan karena di beton semua. Cuman kan kalau daerah-daerah yang bukan beton, yang tanahnya tidak bisa yang seharusnya tanah itu tidak bisa dilewati kapasitas seberat itu, kan jadinya rusak. ya. Iya. Dan sebenarnya ada lagi sih penyebab banjir, Apa sampai beton. Oh, beton kurang resapan. Ya, nggak tahu kualitas betonnya sih, beton seperti apa. Cuman kan kebanyakan daerah yang sesudah dibeton itu biasanya estimasi akan terjadinya banjir itu lebih tinggi biasanya. Tapi karena jalannya di dhuwur ki Mas. Jalan ini iya. iso. Yo, karena itu kan. Oh. Kan bisa jadi penyebab juga tanah di beton Kan kita itu. bisa lihat sepanjang Berangsang itu jalan sama rumah, tinggian jalannya 1 meter lebih lagi. Berarti itu permasalahannya udah mengarah ke itu sih, masalah irigasi air. Sebenarnya irigasi, cuman bisa bangun jalan tapi nggak bisa bangun Nah, irigasi. yang kasihannya kalau semisal di beton kan biasanya rumah-rumah di pinggir jalan. Ya iya. soalnya memang tidak ada tempat lagi, Lid. Iya sih. Sing gawe irigasi nih kuwi ra ono ya, San. Benar. Wis ra iso gawe selokan meneh kene kono. Wis omah. Ini kali bungu. Iya, Mungkin banyak selokan. banyak rumah yang mepet jalan sih memang. Heeh. Halaman-halamannya. Oke. Dan kebanyakan kan aliran banjir kan dari selatan. Terus Kan dulu galang kan. beton. Ras lewat. Nah, balik lagi ke tadi siapa namanya? Galiance. Terjadinya banjir di dekat MACT. Itu sebenarnya juga seringnya terjadinya banjir di situ tuh bukan karena intensitas hujan yang deras di area sekitar situ, tapi kiriman dari atas. Kalau dari atas sudah intensitasnya hujannya tinggi, nah kemungkinan besar sungai yang di dekat MACT meluap. Nah, kemungkinan yang meluap tuh faktornya ada itu, balik lagi tadi tanahnya seharusnya udah mulai digeruk kan, udah terlalu tinggi, udah dibersihin. Tangkal banget. Sama tradisi membuang sampah di sungai. Apa isinya ragina? Yo ori ya. Alhamdulillah. Ori Saya Ori, kan Cok. Nah, lumayan sering Dapat dari mana? nongkrong di dekat itu. lebaran. Bahkan warga situ pun kadang kalau pagi sore buang sampah di sungai. Masih ada yang seperti itu, walaupun tidak terlalu banyak, tapi ada lah 1, 2, 3 orang yang buang sampahnya di sungai. Nyambung dikit Mas. Menurutku tradisi buang sampah orang sini itu ekstrim Mas. Ekstrim. Ekstrim. Kasur aku pernah nonton yang kali ini. Kasur. Ya sebenarnya kayaknya bukan orang sini juga sih, orang sini tok sih. Banyak daerah lain yang melakukan seperti itu lah. Enggak, ayo Tapi termasuk Daerah murah ketok. Ada kali gede Bahan Solo dan pendek ngono kuwi. kalau saya tahunya itu kalau lihat berita-berita kayak yang di banjir di Jakarta, mesti sering lihat ada kasur yang terlihat di layar TV. Nah, itu kan ada rumah Kelly, Mas. Berarti gua ada kali. Itu dari Konteksnya beda ya. Terbawa. Konteksnya beda. Tapi nek ngene ora kasus sing kali. Apa? Warung. Wah, iya men. Itu juga ya. Bangunan tidak resmi Oh, di iya. pinggir-pinggir itu kan juga makan space sungai, misalnya lebarnya
Sebenarnya kan Sungai. 3 meter di atasnya dibangun. dan sebenarnya kan itu tanah negara, bukan tanah pribadi. Oke, mungkin itu aja sih. Bagus ya. Oke, berarti kan kesimpulannya galian C itu kan banyak dampak negatifnya untuk masyarakat sekitar kita. Apalagi ya bisa menimbulkan banjir juga. Ya bisa juga menimbulkan bahaya ke anak-anak kecil juga. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu sebenarnya kita yang ngobrol ini untuk mengkritik aja sih, mengkritik di mana Bupati Kendal itu. Nah, ini pertanyaan nih. Kalau mau komplain kemana? Hubungi nomor di bawah. Nomornya dia ya. Aku ada pertanyaan lagi nih malahan. Aku timbul pertanyaan lagi. Sebenarnya tanah yang sekarang yang masih bentuknya tambak itu secara status tanah itu sebenarnya boleh apa enggak buat diberi tanah galian buat dibangun bangunan. Kalau ya kalau logika gue ya, kalau tanah yang udah terlalu lama kena air kan dia ada kemungkinan gampang ambles kan. Oh, longsor. Ya kan itu kan tergantung struktur bangunannya sebenarnya. Cara mereka untuk memaksimalkan ketahanan tanah itu kan banyak. Dari arsitektur pun ilmunya ada. Cuman kan problemnya kita tidak melulu kita kan terkesan tadi mencari negatifnya. Cuman sebenarnya positifnya pun ada. Balik lagi sebenarnya kan dari ekonomi kan itu juga menghasilkan sebenarnya. Menghasilkan apa? Karena setauku KIK itu mayoritas. Kowe untuk lapangan pekerjaan anjing. Enggak sih, aku ngobrol. Sabar. Sabar. Positif ora. Sabar. Saya tahu aku. Mana 19 juta lapangan pekerjaan itu kan? Enggak. Itu kan positif sekali. Gini, mayoritas pekerja dari KIK itu banyaknya dari luar Kendal. Jadi sopo? Oh itu. Itu kata dari Risetnya mana riset? Haris yang Antum hati-hati Hati-hati, mencatut nama itu. Nama itu sensitif. Udah mati. Tidak ada di sini bisa Di lebih banyak orang luar. kalau yang autis itu sebagai apa? Berbagi deh, berdua kali deh, kayak Gimrin ini gitu. Nek jenengan bilang banyak orang luar, jenengan bisa melihat itu pun di Jakarta banyak orang kita pun yang kesana untuk mencari pekerjaan. Iya. Sebenarnya sama, yang penting kan positifnya ada lapangan pekerjaan di situ dan itu tidak salah. Yang dimaksudkan Mas juga ini yang penting terbukanya lapangan kerja. Terlepas itu yang masuk ke sana tuh orang lokal situ atau orang luar sekalipun, yang penting ada lapangan pekerjaan. Cuman kan tadi terkesannya kita cuman mencari negatifnya saja. Nggak afdol dong kalau kita cuma cari negatifnya aja, positifnya enggak. Tapi kan kalau itu lebih ke KIK-nya, kehadiran Iya, KIK. Tapi kan sekarang kalian mau cari yang lagi. Oh enggak. Mau cari yang lain lagi nih, tak cariin. Kita bisa pengurukan tanah untuk pengurumahan, penambahan tempat untuk orang tinggal. Itu pun jadi positif, walaupun sebenarnya penempatan tanah-tanah yang bisa dibangun untuk perumahan itu masih belum jelas. Tanah mana yang bisa dibangun, tanah mana yang tidak boleh, tanah mana yang harusnya untuk pemukiman, tanah mana yang harusnya untuk pertanian, itu masih belum jelas sebenarnya. Nah, paling tidak kan masih ada positifnya. Tanah itu bisa digunakan untuk pengurukan dari KIK untuk lapangan pekerjaan, bisa untuk perumahan sebagai hunian. Gitu loh Mas Khalid. Sebenarnya kan nggak melulu soal negatifnya aja. Sebenarnya ada positifnya, cuman mungkin garis besarnya tuh yang kita cari gimana caranya problem yang ada di negatif bisa itu terselesaikan. bisa teratasi, Terselesaikan, bisa iya. terselesaikan. Kan itu. Ini beri lagi sih kalau ngomongin masalah orang
yang katakanlah tadi yang kerja di KIK kebanyakan orang luar Kendal. Kalau yang dari saya tahu dari orang-orang sekitar saya loh. Ini kalau dari orang-orang sekitar saya kebanyakan orang yang di Kendal, teman-teman saya itu larinya ke Semarang kerjanya. Kan kita Ya sebenarnya ada opsi buat kerja di KIK tapi mereka tetap memilih kerja di Semarang. Ya mungkin pertimbangannya karena gajinya lebih tinggi. Apa itu resiko kematian kepala? Walaupun ya mereka harus mengalah menempuh jarak yang ya lebih jauh lah daripada KIK. Uang bensin yang lebih banyak. Apalagi peternak Ini makin naik. Apalagi sekarang harga BBM makin naik. Gajinya mas, gaji netnya nggak tahu. Tapi at least kan bisa menyentuh uang banyak walaupun sebentar. Sedih lah. Nah itu mas, karena beda kota beda regulasi. Kemudian setauku KIK itu mayoritas pabrik Cina. Iya. Kalau di Semarang nggak cuma Cina, ada Jerman, Jepang, dan kalau nggak salah ada teman saya dulu kerja, bahkan sini masih kerja di Semarang, 5 hari kerja mas, Senin sampai Jumat. Kalau di KIK Sabtu. Oh tergantung regulasinya. tapi kan Tergantung PT juga kebanyakan kan Kebanyakan Senin sampai Sabtu. 6 hari kerja itu kan sudah ngirit sedino, lumayan lah. Ada sih yang 5 hari. Prai Sabtu Minggu kan lumayan, gue iso awak leren. Itu mungkin tadi UMR itu juga mempengaruhi keputusan orang untuk pilih kerja di Kendal atau di Semarang. Nah, soal serapan tenaga kerja di KIK, tak kira masih banyak mas, orang Kendal, tapi bukan di level staff. Kalau guru iya. Ya kalau Produksi. tenaga produksi, packaging dan lain-lain itu nyerap orang Kendal. Kalau di staf ahli atau staf kantor ya ada beberapa banyak dari luar kota. Ya, soalnya kan kalau mereka bangun perusahaan baru di sini, biasanya kan sudah cabang. Ya, Sudah Mereka- cabang kedua, ketiga. Kebanyakan mereka itu udah punya orang. punya orang tersendiri buat ngurus di sini gitu. contohnya kemarin sebelah ini kan mau dikontrak. Sama Cina. Ya, ada orang dari Bogor, dari rumah kontrakan. Ternyata dia di perusahaannya dipindah ke Kendal, dari perusahaan yang sama. Ya, nah itu juga ada. Dan sebenarnya pun banyak apa ya, kayak jabatan-jabatan yang bisa didapatin di perusahaan-perusahaan KIK. Cuman kan tergantung ada apa ya, ada seleksinya yang lebih tinggi lagi. Nah, aku melihatnya ini mas, soal untuk ya posisi staff ya, posisi kantor atau tenaga ahli. Pertama, Kendal itu tidak memiliki universitas yang menghasilkan lulusan untuk mengisi poin itu. Ada universitas, Stekom. tapi kan UMK ada. 3 di sini kan semuanya luar Kendal sih kuliah. Muhammadiyah Kendal juga ada. Nah, contohnya Mas Khalid, jadi kan kuliah di Malang. Sarabri. Nyawet dong gitu. Mesti kalau dengan suruh milih, kalau ada peluang yang sama, tetap stay di Malang atau balik ke Kendal. Peluangnya sama loh. Di peluang yang sama tetap stay di Malang atau balik ke Kendal. Tetap milih Malang. Nah, itu orang-orang yang Kendal yang sudah atau pernah kuliah di luar Kendal, katakan di Salatiga, Jogja, Malang, Jakarta, mesti akan berusaha dulu untuk stay di tempat kota kuliahnya. Itu. Tadi kan poinnya nyambung karena Kendal nggak punya universitas yang cukup mumpuni menghasilkan lulusan untuk diserap di staf di KIK. Makanya banyak staf-staf di perusahaan KIK itu ambil dari orang luar Kendal. Aku pernah waktu survei kos di Kalimu tuh ada dari lulusan UGM, UNJ, UNS itu. Kalau yang tenaga produksi banyak teman lu kerja di yang kenalan di sini, banyak kerja di KIK. Ya semoga saja universitas di Kendal makin maju. Kalau Kamu gak ketawa. Kamu gak ketawa. Kamu gak ketawa. Oke. Mas,
Universitas Stekom, universitas atau sekolah tinggi, gitu loh. Jelas dari itu aja. Tolong dijelaskan, ini universitas atau sekolah tinggi. Gitu, jelaskan aja. Jangan gitu. Nanti tiba-tiba Undip membuka di Kendal kan kita nggak tahu. Ya, semoga. Semoga ya. Buka fakultas nih kan cukup. Semoga. Ujungnya kok kayak kesannya kayak elek banget. Padahal dia elek. Jangan menjelek-jelekan padahal sudah jelek gitu. Pak dari Jalan Pantura, Universitas Stekom, Cukup tahu ya. Cukup tahu wis. warnanya orange. Oke, mungkin itu aja ya dari Ya. kritik kita. Mungkin terakhir dari aku, di mana Bupati Kendal ini? Komplainnya kemana nih? Kita harus komplain kemana ini? Lapor Mas Bapres, catat dong. Lapor Mas Bapres. Ono bi aneh lho. Bisa komplain. Ono bi aneh dari telepon. Bola kali terakhir. Lapor Mas Bapres. Ya. Aduan masyarakat lapor Mas Artinya, Bapres. ya ini Kalau mau lapor mungkin saran saya Anda harus siap-siap diberi sosialisasi tertentu. Jangan-jangan video yang belum tayang ini jadi sosialisasi. Videonya belum tayang. Aku curiga aslinya kok sebenarnya sosialisasi. Diam-diam wis Cuman gue ini urung resep lagi. Aku memang berontak. kamu berontak. Ya intinya dari permasalahan-permasalahan dari Kendal kayak banjir, ya Galiance itu yang orang banyak yang ngeluh lah, tapi yang komplain juga ke bupati tapi kok nggak ada tindak lanjutnya. Jadi ya aku pun bertanya-tanya di mana Bupati Kendal saat ini. Ya mungkin itu aja dari kami. Jangan lupa untuk tetap nonton obrolan penting gak penting. Mungkin emang obrolan ini gak penting. Like, subscribe, dan itu jatahku Mas. Oh, saya buka. Iya. Ambil. Oke. Monggo silakan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak obrolan penting gak penting malam ini. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa beli hype juga supaya viral. Atau teman-teman punya ide apa yang mau dibahas, baik isu-isu di lokal, nasional, sosial, budaya, ekonomi, politik, bisa drop di kolom komentar. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Jokowi.